semifinal bagian kanan, super big match yang mungkin setelah hasilnya final itu kecepatan kata orang. yang katanya final kecepatan, ya tapi kalau Ternyata mungkin bukan final kan. ya Ternyata final kecepatannya Bayern Munchen. ya sama aja kayak final Champions League lah, yang kita bilang bahwa wah final seru nih bakal ini, pembantaian jadinya. Iya. Pembantaian 4-0. Tapi menurut gua sebenarnya itu nggak sejelek yang orang pikirin ya, karena 2 golnya si PSG di awal itu kan pure blunder bodoh individual under 10 menit. Kita ngomongin struktur taktikal PSG di atas lah pasti. Cuma kan apalagi Xabi baru masuk, semua harus implementasi, butuh waktu. PSG Enrique pun bilang setelah press conference, ya Xabi perlu waktu, orang tahun pertama aja gua nggak fluid ini mainnya, dan emang perlu adjust setelah Ancelotti ke sistemnya Alonso kan agak susah gitu loh. Beda banget, lu perlu waktu. Cuman yang mungkin bisa diminimalisir kan adalah mungkin defisit golnya, atau seenggaknya kesalahan-kesalahan konyol lah. Ya Asensio lakuin tuh menurut gua itu bodoh banget. Itu kayak pemain amatir, nggak close control di kotak penalti. Oke, lu mungkin not good on the ball, buang. Ya. Apa yang ngelakuin itu? Itu dua kesalahan Rudiger Asensio di gol pertama. Rudiger juga sama buruknya. Tapi Asensio yang parah di gol pertama itu yang Fabian Ruiz ya. Pertama ya. Ya. Yang dia touchnya banyak banget. Touchnya apa bahasanya? Heavy touch. Heavy touch. Jadi bolanya tuh terlalu mental dari kaki. Kedua, udah bolanya mental, dia nggak lompat untuk ngejar bolanya. Dia terlalu easy sampai dia nggak menyadari kualitas utama PSG itu pressing. Iya. Lu jangan macam-macam PSG, lu di luar kotak aja bisa mati, apalagi di dalam kotak gitu loh. Apalagi lalu Dembele yang kalau udah ngepres tuh udah kayak setan di rumah kejar. Dan sebelum kita mulai semua diskusi ini, yang gue respect dari Real Madrid adalah Xabi Alonso sudah mengakui semua kesalahannya. Langsung. Nih gue bacain, ditanya make a mistake by starting 3 attackers tonight. Gue bikin kesalahan nggak dengan menaruh 3 penyerang langsung? Berarti nggak dibandingkan game-game sebelumnya di mana dia memainkan 3-5-2. Yeah. Yes, without a doubt gue ngelakuin salah yang pertama. Terus dia bilang, pokoknya gue respect banget sama orang. Dia bilang, apakah kita harus melupakan malam ini dan fokus ke depan? Dia bilang nggak boleh, kita nggak boleh melupakan malam ini. Malam ini adalah malam yang penting untuk selalu kita ingat. Yeah. Jadi menurut gue jadi pembelajaran, fondasi. Dan dibalas lagi sama Luis Enrique yang sama-sama respectful dan keren banget. Dia bilang Xabi Alonso does not need to prove anything. Xabi Alonso nggak perlu ngebuktiin apa-apa. He needs a preseason. His project has just started. Dia butuh preseason. Projectnya baru dimulai. Apa yang lo bisa ambil? Gue kerja di sini 2 tahun. Lo nggak bisa bandingin sama Xabi Alonso yang baru mulai. Jadi ya ini very respectful, kedua coach sangat sangat bijaksana sama hasilnya gitu. Jadi ya kita sama-sama mengakuin nih kalau Alonso blunder menurut gue taktikalnya. Iya, sangat dan blunder. yang Basya prediksi Basya. Iya. Valverde bermain sebagai bek kanan, tapi ya itu tidak pas. Ya tidak pas kan, gue bisa gini tuh karena tidak pas karena 2 blunder awal. Itu kalau di awal 2 nggak blunder, itu will be different game. Ya memang setuju. Different game itu, lu nggak bisa bilang prediksi gue enggak. Enggak, prediksi lu benar. Enggak, outputnya kan, outputnya. Kalau 2 itu nggak blunder. Gini, prediksi sama efektivitas kan beda. Gue cuma bahas prediksi doang. Prediksi lu benar, tapi ternyata nggak efektif. Nggak efektif karena 2 blunder di awal. That's it. Kan lu sekarang Madrid jadi keluar butuh gol, otomatis Valverde akan lebih maju ke depan. Kalau itu pasti 0-0 di awal, Valverde nggak akan semaju itu ke depan. Kalau gue ngerasa dan akan nge-cover ke Farats dengan lebih proper. Kalau gue ngerasa begini, kita tahu PSG itu bermain lewat tengah. Itu kekuatannya PSG. Dia bermain lewat tengah. Nanti baru funnelnya ke sayap. Tapi mereka selalu melakukan hal-hal, mau itu pressing, mau itu kombinasi, mau itu build up, itu di tengah, gitu loh. Sekarang dengan kualitas PSG, dengan gelandang yang kualitasnya Joao Neves, Vitinha dan Fabian Ruiz, lu punya aset yang sangat berharga untuk numbangin pemain-pemain tersebut, yaitu Fede Valverde. Iya kan? Yeah. Tapi lu malah memilih menaruh Valverde di flank. Menurut gue itu kesalahannya. Gitu loh. Tapi ini tidak luput daripada question mark di mana tren. Gitu loh. Itu question mark di mana tren, dan apakah jika tidak ada tren, tidak ada yang bisa menggantikan selain Valverde gitu. Ya, dan menurut gue jauh lebih menguntungkan
dan outputnya akan jauh lebih efektif jika Valverde berdampingan dengan Bellingham dan Arda. Terus di tengah. Carvajal yang di kanan gitu. Dari Ya, awal. gue mungkin setuju itu kalau Carvalho di kanan. Kalau kita sekarang tren di kanan, akan ada masalah lain. Valverde di tengah bisa ngimbangin tengahnya PSG, tapi di kanan bakal diobok-obok. Ujung-ujung golnya juga Tapi bakal kan backnya 3. backnya 3. Tapi kalau dia Rudiger bisa- nggak sendiri, masih ada Tchouaméni. Dia kan lo tahu lah, kita tahu semua gimana PSG juga di sisi kiri ataupun kanan akan ngebentuk triangle yang sama. Dia ini PSG ini udah autopilot. Lu yang kosong mana itu yang bakal dieksploitasi. Lu tengahnya kosong, dia akan ngoverload tengah. Lu yang lemah di kiri atau yang kanan, itu yang akan dieksploitasi. Ini tim udah autopilot, udah Ya. bisa ngapain aja gitu. Jadi sekarang kalau ngomong Valverde di tengah, oke, udah di tengah. Karena tren, diobok-obok juga itu tren. Lu Iya, bakal ngeliat tapi- gol dari kiri. Ketika Valverde di tengah, sorry ya, Valverde di tengah itu jadi 3 tengahnya. Nggak kayak semalam cuma 2, Bellingham sama Guler. Iya, satu lagi siapa? Tchouaméni Nah, enggak, maksud gue Tchouaméni kan akan narik. belakang. Kalau dia pakai Valverde di tengah, dia pakai 3-5-2. Nggak mungkin Oke. pakai 3 striker. Ketika Valverde di tengah, kita lihat di game sebelumnya, Bellingham akan ngelebar lebih dulu baru ada tren di belakangnya. Iya betul. Jadi ada cover untuk si back. Double Kalau abis kemarin, tren lepas, abis ada Rudiger. masih ada Rudiger. Jadi kalau kemarin bener-bener abis kalau emang Valverde-nya lewat, ya udah sisa back tengah 2. Gitu loh maksudnya kalau dan Valverde atau Bellingham itu ketika bermain dengan 3 ini mereka oke banget. Kita lihat di game-game sebelumnya kan oke banget. Valverde bisa ngegas, bisa maju, mundur. Oke, Valverde itu pemain yang sangat luar biasa. Ada Bellingham, ada Guler. Jadi maksud gue Guler kemarin itu benar-benar harus turun, harus ngoyo sampai depan back, Mat. Itu loh. Iya karena balik lagi pressingnya kan. Iya. Karena Iya. pressingnya PSG Dan sudah yang diakui ngotak. sama Xabi Alonso bahwa dia melakukan hal yang salah gitu loh. Iya. Dia benar lakuin hal yang salah. Cuman yang gue bilang adalah tactically mungkin salah. Dan diganti di babak kedua ya? Iya. Iya kan? Tactically Diganti. mungkin salah. Masuk ke depan dia. Iya. Ke right Tapi wing. kalau 2 gol konyol tuh nggak akan nggak terjadi karena 2 gol konyol itu kan bukan gol yang sifatnya lu build up. Itu pure individual. Soalnya gue lupa gol yang pertama yang Individual. Asensio kelepasan bola diambil sama Fabian Ruiz. Yang kedua sama enggak sama Dembele. Dembele habis itu lepas Iya. ke Fabian Ruiz. Yang kedua Yang kedua Rudiger salah itu di Salah Dembele passing. dimasuk. Sama. Oh iya benar sama. Itu pure konyol Salah aja kontrol 2 aja. individu. Iya. Dan gini loh, oke dia ngakuin salah, tapi kan yang dipikirin Alonso kan kenapa ditaruh Valverde di kanan adalah tadi untuk cover sisi kanan. Dan itu apa ya? Menurut gue tuh akan efektif kalau blunder 2 konyol itu nggak terjadi. Menurut gue masih insisakan itu karena buktinya Alonso ngakuin kok. Buktinya Alonso tahu Enggak, menurut gue ngelakuin. Basya udah menang prediksi udah keren sebenarnya. Kenapa Nggak dibantah? perlu efektif. Enggak perlu efektif. Enggak, karena menurut gua ini enggak ini aja, enggak justice ke hasilnya aja karena 2 blunder konyol tadi. Enggak, tapi Iya. Xabi Alonso dia ngerti caranya nge-backup pemain karena dia ngaku dia salah. Padahal sebenarnya bukan sepenuhnya salah dia. Itu salah Asensio sama Rudiger. Iya, juga. salah Asensio sama Rudiger. Makanya. Setuju gue, cuman gue tahu nih orang hatinya besar, Xabi Alonso nggak mau semata-mata nyalain pemain. Kalau dia karena pernah jadi pemain juga, jadi dia ngerasa oh ya udah ini tanggung jawab gue, ini salah gue, oke gue berbesar hati. Dan Luis Enrique juga bener yang dia bilang. Ini buat sebentar buat Xabi Alonso, jadi nggak perlu ngejudge, too early to judge juga buat Xabi Alonso. Jadi ya gue setuju juga sama yang lu bilang kalau ini apa namanya bukan semata-mata Xabi Alonso juga. Gua Dan juga setup setuju. pemain depannya juga parah. Bayangin aja, Vini main di kanan, Mbappe di kiri, Gonzalo di tengah. Oke deh. Nanti tiba-tiba Gonzalo di kanan. Iya, Mbappe ke tengah. Dia nyoba-nyoba Mbappe PSG tengah. juga kali ya. Dia mau Iya. nyoba cara-cara PSG tuh. Yang Jadi kayak mau ngimbangin Iya, mau fluiditasnya, ngimbangin, puter-puter. iya. Karena kan kalau puter-puter. ngomongin Alonso di Leverkusen juga kayak gitu, dia sangat fluid. Walaupun ada Boniface di tengah, tapi dia kadang-kadang Boniface-nya ke kanan juga, kadang-kadang Boniface ke kiri juga. Jadi itu yang dilakuin sama Dan si eksperimental Gonzalo. nggak? Di mana dia melakukan permainan 3-5-2, dia menjalankan permainan 3-5-2 selama grup stage 16 quarter. Tiba-tiba dirubah di game terbesar. Gitu loh. Jadi menurut gue ya ini mungkin bagian daripada pembelajaran Alonso. Nggak eksperimen. mungkin ini satu-satunya game di mana 3 depannya fit. Di CWC kan pertama Iya. Mbappe Jadi pengen mau akomodir. kan gua bilang kemarin, sekarang gimana- Mbappe fit lagi. Vini nggak boleh diganti kan gua lagi. bilang kemarin, gimana nih si Xabi Alonso itu ngadepin 2 arogan ini. Iya. Iya benar. Yang akhirnya apa? Yang jadi korban ya timnya. Iya. Tiga-tiganya bermain bukan nggak ada bagus-bagus tiga-tiganya. Oh, dia Dan amburadul. paling mending Mbappe dengan dribble-dribblenya nih. Iya, tapi juga tapi masih kategori biasa aja. Si Mbappe kemarin emang. kategorinya biasa aja. Ya, Nggak main excellent. main sendiri. Iya. Ya lo kayak Dembele nggak mungkin sendiri. Nggak, maksudnya yang lu bilang Mbappe ini yang satu-satunya yang mungkin bisa jadi spotlight itu nggak se-spotlight itu yang gue lihat Mbappe. Iya karena 1 lawan 4 mau ngapain lo mau Iya, spotlight berat apa juga. juga. ya tapi mungkin tadi karena
Valverde itu di kanan, Tchouaméni kenapa jadi 4-3-3? Pertama untuk ngimbangin 3 di midfieldnya PSG. Kalau lo main 3 back Valverde di kanan, itu juga akan bunuh diri. Tapi ternyata emang tadi 2 gol yang awal yang merubah segalanya, akhirnya jadi nggak efektif tuh apa yang mau dilakuin Madrid dengan Tchouaméni di tengah. Mungkin kalau dari awal itu masih kondisi 0-0, mungkin Tchouaméni di tengah itu akan Kalau gue sedikit devil advocate mengimbangin. sedikit boleh. Apa? Lo kebobolan 2, tapi lo cetak 4, you still win the game. Itu kan efektivitas di depan. Nggak Permasalahannya nyampe juga. Maksudnya Vini dan ini- kelemahannya Madrid ini tidak terlimitasi, tidak terbatas sama blunder 2 orang itu. Di Iya. luar itu, mereka nggak bisa bangkit. Mereka nggak bisa ngasih threat apa-apa gitu loh. Setuju. Dan terlebih lagi di babak kedua dia rotasi gede kan di PSG. Harusnya dia punya Nggak ada Punya nggak ada urgency. yang terlalu galak cuma sebentar. iya babak kedua. mana yang dibilang remontadanya mana gitu. Di babak kedua kan nggak begitu ngegas PSG-nya. Nyantai. Gonzalo Ramos dan depannya juga Barcola PSG, main. PSG Somehow- sorry ya buat Madrid ya. PSG sih babak kedua istirahat. Istirahat. Ini dibikin Inter Miami. kelihatan banget. Dibikin Inter Miami. Iya makanya Gonzalo masuk, ganti, ini iya. masuk semua pada masuk. Bukan hanya Karena rotasi masuk. ya, tapi bagaimana mereka menjalankan permainan babak kedua itu pressingnya udah berubah. Iya, udah relax ngendor, banget, udah relax ngendor. banget. Tapi perlu ditanya juga kan kenapa bisa nggak efektif depannya Madrid. Maksudnya kan ini juga beberapa dapat chance di depan, tapi mereka nggak efektif. Mbappe-nya nggak efektif, ini yang nggak efektif. Yang kita ngomong kalau ngomongin normal, Gonzalo nggak efektif. Di match Nah, menurut normal gue- CWC kali ini kan mereka biasa efektif. Iya. Itu tuh juga perlu ditanyakan Gue kenapa di match gue ini ngelihat nggak efektif. ada salah satu kalau kita ngomongin apa sih hebatnya PSG, kita bakal bahas pressingnya, kita bakal bahas kualitas teknikalnya. Tapi ada satu lagi hal yang belum ada di Madrid dan ini yang menjadi pembeda banget di game kemarin, Oh. yaitu making the extra pass atau selalu melihat gak kapan gue passing atau tahu kapan gue harus nendang atau passing. Itu yang nggak ada di tim lain dan bukan nggak ada ya, itu yang nggak relevan di tim lain tapi di PSG sangat unggul. Iya setuju. Ya, itu- Berapa kali itu autopilot Mbappe? jatuhnya. Iya. Berapa kali Mbappe ya sudah melakukan sesuatu, sudah take on misalnya, tapi memutuskan untuk shoot. Begitu Vini, bayar ya. apalagi Vini sama. Ngerti nggak? Ego. Tapi lo lihat di sisi lain, yang Barcola golnya Gonzalo Lebih tenang deh, tenang banget. udah gocek kayak gitu, dia bisa capping nge-shoot itu. Dia bisa nge-shoot. Dia Tapi dia pikir umpan apa? kan. Oh, ada teman gua kosong, gua pas deh. Oh, Nah, ini yang shoot nggak ada. bisa, shoot nggak bisa. Hah? Sedikit ke shoot nggak bisa itu. Itu 2 back depan dia. Enggak, ya logika lo yang nonton nggak bisa kan? Tapi kalau di saat itu Vini itu di shoot. Di shoot. Iya, atau Gitu loh maksud gue. dimasukin lagi. Gitu loh maksud gue. Nah, itu yang menurut gue menjadi faktor penentu kenapa efektivitasnya berbeda. Iya. Gitu loh. Karena gue nggak ngomongin chemistry ya. Ini bukan chemistry. Ini kayak ada mindset di semua Pemain-pemain. tim PSG, gak ada yang maruk. Gak ada yang mau nyari gol buat Banyak tim itu, nggak gol-gol ada. dia gol-gol futsal kalau perhatiin. Iya. Udah di depan tinggal shoot dibagi ke Hakimi gol. Kayak iya. waktu lawan final tuh. Iya, itu menurut gua translasi dari training ground menurut gua itu Yes. udah di set. Berarti ada masuk ke faktor chemistry juga dong, Boleh. Ya iya. Iya dong. Menurut gua ada. Ada dong. Chemistry Ya, ada. itu autopilot itu karena itu. Karena chemistry. Enggak ada beberapa di tengah itu. Kayak misalnya gue ke Basya. Gue udah tahu gue bakal ngoper ke Basya. Tapi gue nggak agak ke depan biar Basya lari. Kayak gitu-gitunya tuh udah dapet mereka. Ya, contoh paling nyata sedikit gimana Vini sama Doe kita bandingin. Ketika Doe sendiri nerima bola untuk counter attack, dia nggak bawa ke tengah, dia bawa ngelebar. Kenapa ngelebar? Untuk temennya lari ke tengah semua. Mas. Itu chemistry Kalau menurut gue. Vini enggak itu ya chemistry oke Iya. ya. Kalau Vini dia langsung lari ke tengah. Buat diumpan Ketika udah ke direct ya. tengah, temen lo di mana? Di Nggak, samping belakang. semua. Iya belakang. Gini sebenarnya gini, kalau gua analogikan, chemistry itu kayak bensin, ngerti nggak? Tapi tactical atau mindset itu kayak Google Maps, kayak jalur yang mau kemana, ngerti nggak lo? Nah yang Papa bicarakan tadi bukan chemistry, tapi mereka didesain, mereka dilatih untuk memiliki cara bermain seperti itu. Di saat lo punya bola, buka ruang buat temen lo untuk bisa masuk, ngerti nggak? Nah bagaimana mereka melakukan tuh bensinnya. Iya. Bisa jalan apa enggak tuh bensinnya gitu tuh chemistry gitu. Jadi mungkin chemistry ada di Madrid, gue nggak tahu, ngerti nggak? Mungkin ada, tapi yang jelas di Madrid belum didesain seperti itu. Belum terlalu menurut banyak gua malah ego, belum ada chemistry. terlalu banyak ego. Iya, di terlalu situ. banyak ego. Gitu loh. Karena chemistry tuh ada sangkut pautnya sama ego kita turun, kita harus ngalah sama orang. Itu chemistry. Kayak misalnya bola diumpan ke siapa, ke Vini gitu. Harusnya kan dibuka ruang dia. Vini agak ke depan biar yang kiri masuk. Dia enggak langsung direct lari, potak-potek. Enggak ketemu gitu. itu Enggak Vini. ketemu jadinya.
Beratnya di situ. Dan mungkin semalam malah justru bisa jadi match yang pas buat Rodrigo sebenarnya, pemain yang Nah, lagi-lagi Iya. cadangan mati. sebenarnya harusnya mungkin tuh match karena dia kan tipikal yang emang ya udah gua all out buat game tiap match dan gimana pun cara, dan dia selalu ada momen-momen clutch, nyetak gol, ngasih assist. Semalam kalau mungkin dia starting, soalnya kalau dipikir harusnya Mbappe sama dia, Mbappe di kiri, Rodrigo di kanan. Iya kan, Vini Prince of Bernabeu, bos. Harusnya. Atau Vini kiri, Rodrigo kanan. Antara Fans dua Madrid itulah. akan selalu tersiksa sama egonya sendiri. Di saat Iya. mereka nggak mau menunjuk jarinya mereka ke Vini. Iya. Ngerti nggak? Vini nggak boleh salah, Vini ini, Vini itu. Vini itu termasuk ada rentetan lah. Ada rentetan pemain-pemain. Gue nggak bilang Vini nggak jago ya. Vini salah satu yang terbaik lah sebagai left winger hari ini. Tapi gue punya list misalnya 10 pemain ter-overhype di dunia. Vini termasuk. Iya. Nomor 1. Termasuk gitu loh. Dan itu harus diakuin gitu loh. Dengan persaingan Mbappe kita tahu lebih Mbappe excel di LW, tetap nggak bisa punya tempat. Berarti ada kesinggungan ego satu sama lain. Dari menurut lu si Xabi Alonso nih along the way ini kan masih baru, kita nggak bisa ngejudge juga. Dia bisa nggak nih nurunin satu Ego sama atas lain? sih. Lo akan lihat Gonzalo Garcia jadi bench warmer. Kalau kayak gini, lo akan lihat Gonzalo Garcia akan jadi bench warmer. Udah. Tapi gue yakin Xabi ini gue yakin akan apa ya? Kita ngelihat kalau kita lihat early dulu Pep di Barca gimana dia ngebuang Ibrahimovic, dia ngebuang ngebuang Eto'o, ngebuang Ronaldinho dan lain-lain. Gue yakin Xabi akan kayak gini karena pertama dari sisi dia jadi pemain bola udah well respected. Orang tuh nggak ada yang nggak tahu Xabi Alonso. Dia ikonnya Madrid. Dan dia mempunyai, dan gue yakin along the way ya, ini bukan proses yang cepet. Iya. Ini akan pelan-pelan kita lihat dia akan pakai gini. Oh lu nggak perform, lu akan bench. Jadi dia akan- Nggak penting lu pemain bintang, Iya, nggak penting lu jago, nggak penting. dibiarin main dulu nih kayak Mbappe, Vini dibiarin main dulu. Ntar udah Liga udah jalan, Champions League jalan, oh lu nggak perform, lu bench. Jadi dia mungkin mau finding reason dulu untuk nge-bench, tapi ujung-ujungnya kalau lu nggak perform, Dia kalau dia bijaksana memang dia harus Akan kasih kepercayaan gitu. dulu. Iya. Biar tahu dulu nih penonton. Biar tahu, lo lihat dulu deh Iya. mampu apa enggak. Kalau Iya. nggak mampu baru gue lakuin gitu. Iya. Karena bagaimana juga stature si pemain, kan dia juga sebenarnya diambang pertanyaan gini. Lo kan pelatih jago nih, lo bisa maximize your player nggak? Ini kan sebenarnya yang dituntut di awal kan ini. Tapi ketika pemainnya nggak bisa memaksimalkan itu, ya lo harus cabut. Enggak, tapi di sini ada kepentingan komersialisasi juga dari si Opa Perez ini. Itu yang buat si Xabi Alonso juga jadi agak-agak ngeri-ngeri sedap mau ngebench orang, mau sporadis kayak semua mindset Belajar dia- dari PSG. Itu dia maksudnya. Kan gue tanya, belajar dari PSG. Siapa Due? Siapa Barcola? Siapa Mayulu? Enggak Melu enggak. Siapa Joao Neves? Siapa Vitinha? Iya. Nah, Bintang makanya. itu dilahirkan. Bintang itu dilahirkan dari output di lapangan. Iya. Bukan dari dipaksain gitu loh. Ini berlaku juga buat tim gua Cole Palmer. Kalau main jelek, tarik, duduk. Mungkin semalam juga Gitu iya. loh. Semalam itu kan ada Jay-Z. Salaman lagi sama Vini. Iya itu karena Vini Apa hubungannya ininya, nih? Vini ininya. Manajemennya, Iya. agent. Dia salah satu apa Agent ya, kayak ada nggak salah. kontrak baru sama Jay-Z sama salah apa gitu. Makanya dia salaman sendiri kan. Iya, doang iya. sama timnya. Tapi kalau ini gini ngejawab, gue ngerti make sense point lo. Tapi seharusnya Madrid juga harus punya make sense, punya mindset. Ya udah, Beckham, Zidane, Ronaldo Nazario berlalu, ada CR, Kakak dan lain-lain. CR, Kakak berlalu, ada Mbappe. Ya kalau Vini sama Mbappe nggak perform, beli lagi bintang siapa kayak. Iya, jadinya mindsetnya mindset bintang semua di. Nggak apa-apa, tapi cari Enggak, beda. Tapi Taruh bintangnya sebentar, sorry. bintangnya Mbappe bintang. Lu tadi sebut banyak nama. Lu sebut Mbappe bintang. Lu sebut CR bintang, Kakak bintang, Zidane bintang, Figo bintang. Sorry. Vini siapa? Sebelum ke Madrid. Iya. Oh iya, maksud gua kan di Madridnya. Vini ini star in the making, bintang yang Bener, dipaksain jadi bener. bintang. Iya. Bener, setuju gue. Lu ngerti gak maksud gue? Cuma gue ngerti, cuman di mentalitas Madrid ini harus kayak gitu. Lu bintang tuh akan datang dan pergi. Kalau Vini nggak works, nggak usah mikirin dari sisi komersilnya. Akan ada pemain lain Yang mau main di Madrid yang mau juga. main di Madrid, Ya. yang punya karakteristik lebih Bener. dan bisa sesuai dengan taktiknya Xabi, dan dia juga komersil. Iya. Karena Mbappe kan sekarang kalau tahu khusus Mbappe ya, Mbappe kan sebenarnya work rate-nya aja yang harus diubah. Dia harus kayak Dembele, dia harus berani nurut sama pelatih. Ya. Itu yang di-demand Enrique dulu kan, pas di PSG ke Dembele. Lu lihat Michael Jordan bla bla bla, dia start tapi dia mainnya begini. Dan Mbappe pelan-pelan pasti akan adaptasi begitu.
Nah Vini ini kan yang agak kita berat Sorry, ya. gue mungkin terlihat terlalu sini sama Vini. Gue nggak ada isu sama Vini, gue nggak ada isu sama Madrid, gue nggak ada isu sama Xabi Alonso. Tapi gue suka banget Xabi Alonso. Dan gue yakin dia bisa merubah tim ini. Jangan sampai ego-ego internal di manajemen Madrid. Itu dia maksud gue yang atas tadi. seorang Vini Iya. ngeganggu progres seorang Xabi Alonso. Bener, itu yang loh. gue maksud. Dan fans Madrid juga harus melek kalau tim itu lebih daripada pemain. Nggak ada pemain yang lebih daripada tim. Bener. Gitu loh. Gue selalu muji Vini. Berapa tahun gue bilang Vini itu trajektori skillnya itu tuh tiap tahun tuh naik, upgrade. Vini itu selalu menjadi lebih baik. Iya. Gitu loh. Tapi terkait duet dengan Mbappe yang gimana Yang nih? nggak works udah setahun Gitu lebih. loh. Enggak, Vini lebih baik begini. Tapi egonya ngikut. Harusnya kan kalau pemain yang ngerti emosionally Dewasa. iya, dia semakin dewasa mungkin jangan ngikut juga egonya. Kalau Mbappe kan emang dari awal dia superstar di PSG, di Monaco dia udah superstar. Jadi begini, nah si Vini ini kan skillnya kan dari Madrid dari bawah musim pertama. Dari hancur. Iya, hancur musim pertama di Madrid. Iya. Dia ketawa naik, dia ngikut egonya begini. Itu yang bikin berat menurut gue. Peaknya dia kan di tahun dia menang Champions League kan. Peaknya Yang dia Benzema ya? Benzema itu. Itu jadi harusnya pas dikira dia di skill apa di saat dia naik ada yang nyadarin ininya turun, egonya turun. Karena ntar pasti ada pemain bintang yang sama kalibernya sama lu. Jadi egonya harus dikalahin. Itu yang nggak didapat dari Vini menurut gue. Ya ini sebetulnya perbuatannya bukan perbuatan Vini, ini perbuatan fans-fans. Bener, di overhype, Dia digila-gilain. disebut peraja apa Prince of Bernabeu apa ini. Maksud gue lo mau datengin Mbappe, posisi mau datengin Mbappe. Mbappe orang tahu. Iya. Messi sama Neymar di timnya, tetap dia rajanya. Iya. Se-superstar itu. Ujuk-ujuk pemain yang tahun pertamanya amburadul. Jadi mau kayak ada sejarah Modric terulang. Kan Modric worst transfer Madrid tahun pertama. Tahun kedua jadi ya, sampai sekarang legend lah kita rest history-nya dia itu udah. Maksudnya jangan terlalu lebay gitu. Sampai kita yang komentar disalahin akhirnya. Ini akhirnya lo makan sendiri, lo nikmatin sendiri ini. Jadi kayak agama nih Vini berat Iya. juga. Suka gitu. lebay gitu. Iya lebay. Makanya jangan terlalu digila-gilain lah Vini, maksudnya biar Iya. dia juga masih muda Coba kan. Gonzalo Garcia lihat dipegang sama Alonso, bakal jadi itu barang. Dan Gonzalo Garcia harus diakomodir, harus ada yang dikalahin. Yang Bener. dikalahin ya saat ada antara Mbappe, Vini. Rodrigo udah deh nggak usah ngomong. Rodrigo nggak ada tempat. Iya. Antara Mbappe, Vini harus ada yang ngalah. Sekarang lo masih mau maksain Vini ya udah, silakan aja. Ya, dan jangan lupa juga ya tadi ada kayak pemain kayak Mas Tantono yang Xabi Alonso benar-benar minta nih pemain datang. Penting Ya, ini tapi orang itu dia masih panjang lah. Iya masih panjang. Project. Benar-benar setuju masih panjang. Tapi kan kalau ketika si Xabi ini ngecepetin, ini kan dilirik PSG, dia mau ngecepetin, gue pokoknya lu harus ke Madrid. Itu kan berarti ini orang emang benar-benar dalam projectnya, dan bisa maksudnya tambah Mas Antonio ini juga bisa jadi bad news buat Rodrigo atau Nggak, gua rasa Rodrigo Mas Antonio sorry itu- buat Vini. Mas Antonio itu akan jadi pesaingnya Bellingham. Bisa. Mas Antonio itu akan jadi pesaingnya Bellingham. Enggak Karena sih. Bellingham nggak punya Nggak punya pesaingan lapis. lain. Kayaknya akan Tchouaméni yang jadi korban sih kalau gue. Enggak, Mas Antonio In lebih long term nyerang, gue setuju lebih sih. nyerang deh. Enggak, Bellingham balik ke Dortmund lagi, Ke belakang. ke CDM lagi, ke CM. Iya. Arda Güler akan jadi deep lying, Ya. Mas Antuono untuk jadi nomor 10-nya. Ah. Tetap.